Mana yang lebih baik ketika kita musafir dengan sesuai aturan yang ada, yakni 90 km ke atas, begitu? Mana yang lebih baik? Apakah kita jamak saja? Apakah kita jamak qashar? Ataukah kita tamam, normal saja? Begitu. Ketika ditanya begitu, maka jawabannya adalah secara umum, kalau ditanya bagus tidak jamak. Bagusnya tidak jamak. Kenapa? Bagusnya tidak jamak. Satu alasannya karena ada ulama madhab, Imam Abu Hanifah, yang melarang jamak. Kata Abu Hanifah nggak usah jamak sholat. Begitu. Jamak. Itu satu. Kedua, karena bakal mengkosongkan satu waktu sholat tanpa sholat, dengan tidak ada sholat. Itu bagusnya tidak jamak. Tapi bisa saja bagusnya jamak kalau kita bakal ngilangin ajaran jamak. Sehingga ketika ditanya pertanyaan Pak Haji Nyoto ini, namanya pertanyaan sufi namanya. Pertanyaan ini dan dijawab juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Saja pada bagian menyoroti tentang jamak ini. Singkatnya jawabannya, tergantung diri kita. Ini mempengaruhi hukum. Kata diri kita, ya wis, ora usah jamak-jamak. Ngapain pakai jamak-jamak? Gak usah, normal aja. Timbang dari sini ke Cirebon aja jamak. Kata kita di hatinya, orang yang kayak begini bagusnya jamak untuk melawan nafsunya dia. Bagusnya orang kayak begitu, bagusnya jamak supaya tidak mengingkari ajaran Nabi jamak. Begitu, kayak begitu. Nggak usah gitu. Ada orang yang hatinya ini jamaah aja dikasih diskon kok, kagak mau, songong. Begitu kata dia. Ini kan diskon. Begitu kata dia. Dia kagak mau gitu. Hatinya tertarik banget sama pengen jamaah. Orang yang kayak begini bagusnya tidak jamaah. Apa aja melawan nafsu itu lebih bagus. Begitu rumusnya. Rumusnya melawan nafsu itu lebih bagus. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima. Begitu di dalam Burdah itu. Udah lawan aja nafsu gitu. Ketika Pak Haji Nyoto nanya tuh, bagus mana? Kalau ditanya istafti nafsak, tanya jiwamu, mana yang Anda cenderung? Ini enak nih, jamak nih, jangan. Gitu, kata artinya, gua kagak enak kalau pakai jamak nanti kan nih, jamak, begitu. Melawan nafsu itu akan lebih nikmat dalam hidup, kurang lebih begitu. Tapi semuanya ajarannya boleh, karena ini yang ditajari tinjauan akhlak, masalahnya hati. Tapi mau jamak silakan, jamak qashar kan semuanya kan judulnya tidak wajib, tidak ini cuman boleh. Kalimat boleh dikerjakan silakan, cara begitu enggak dikerjakan juga silakan, cara itu. Maka ketika kita dari boleh ini mana yang tertinggi? Ini yang ditanya oleh Pak Haji Nyoto. Yang tertinggi yang menyalahi nafsu kita. Kita nggak usah jamak, kata kita. Orang kayak begini nih jamak nih, lebih tinggi nih. Gitu. Kata orang, udah jamak aja. Yang kayak begitu tuh bagusnya nggak usah. Begitu, karena melawan nafsu lebih bagus. Kurang lebih demikian. Iya, boleh untuk tadi. Saya perjalanan itu kebetulan naik pesawat. Iya. Kita berpikir bahwa kalau saya tidak jamak, kan gitu. Iya betul. Saya tidak sholat. Iya baik. Nah, gitu. Nah ini kira-kira. Nah, bagus jamak itu. Jamak, jangan nggak jamak. Iya baik. Bagus. Kasusnya begitu, baik. Bagus jamak. Kalau bakal ambil terjadi begitu, bagus jamak. Begitu. Iya. Pokoknya intinya
sholat tetap nomor satu, begitu nih hebatnya saudara kita kan begitu maksudnya. Bagusnya begitu. Iya, cakep. Iya, sama-sama. Baik, ajar gitu. Iya. Kembali kepada materi bahwa imam itu niat mengakhiri sholat pada salam kedua. Terjadi salam satu kentut, Iya. maka batal sholatnya. Itu saja. Iya, betul. Karena dia belum menutup. Bagaimana dengan posisi makmum? Makmum itu tentu ada yang salam pertama memang mau mengakhiri, ada juga salam kedua. Salam keduanya si imamnya sudah batal tanpa diketahui oleh si makmum. Maka kalimat tadi di dalam Fathul Muin dijelaskan wa tusannu taslimatun saniyatun wa in tarakaha imamu. Sunat kita salamnya 2 kali sebagai makmum sampai 2 kali sekalipun imamnya kagak ngerjainnya emang sengaja pengen gak ngerjain karena itu sunat, atau karena nggak ngerjainnya karena paham kalau ngerjain haram. Seperti tadi batal, maka makmum terus 2 kali, imam ya jangan, kalau terus bakal batal sholatnya, maka makmum tetap 2 kali. Inilah hukum yang disebut rahmatan lil alamin. Masing-masing punya peraturan dari agama, sehingga si makmum itu tetap aja 2 kali. Sama seperti kalau nggak kedengeran juga tetap 2 kali juga. Imamnya sekali doang yang kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru di belakang ya kan? Kan nggak kedengeran. Lama juga tungguin. Udah salam aja dah. Tahu-tahu dia udah istighfar ya kan? Belum salam kedua. Udah salam 2 kali aja. Enggak apa-apa. Kurang lebih demikian. Baik-baik. Ayo ya. Ini masalah salam Iya. dan mengusap wajah. Iya. Kan sunatul fi'li yang saya tadi jelaskan. Iya. Itu kan ittiba. Jadi apa yang diperbuat Nabi itu Iya. merupakan sunnah. Iya. Cuma dari sejarah yang saya tahu, ini mungkin bercandaan atau bukan, dengan keterangan yang satu agak beda. Apa kata? Ketika Nabi dulu sholat kan di atas pasir, artinya pakai selembar sejadah barangkali gitu. Ketika Nabi selesai sholat kiri dan kanan, kemudian yang usap, ada keterangan katanya situ itu bukan usap dia, karena Nabi itu ada kerikil pasir di mukanya bukan diusap. Nah, jadi sekarang kita di rumah jamaah ya itulah ittiba. Nah itu keterangan itu kira-kira betul atau salah? Iya, jadi namanya al-kalamu. Akal-akal bisa ketemu aja tuh akal-akal. Apa? Kata dia begitu tuh di mana begitu? Nabi sholat di pasir itu kalau kemudian sholatnya di mana? Emang Nabi sholat hanya di situ saja? Di rumah enggak sholat? Emang Nabi bininya tuh aja enggak banyak? Kita jangan mau digiring sama orang-orang yang kemudian tidak mau dia. Begitu. Sebetulnya kita paham yang dia bantah itu adalah Allahumma dzib aniyal hamma wal hazan. Hadis musalsal ini yang ada di Amalul Lail wal Amalul Yaum wal Laila yang ada di Imam Ibnu Sunni dalam kitabnya itu yang dia bantah, begitu. Kemudian menghilangkan ngusap begitu. Nabi sholatnya di pasir, enggak ada beda mau di pasir ke, mau di karpet begitu, mau di kasur, mau di ubin begitu. Gitu. Kemarin kok kita ngusap juga walaupun karpetnya digulung, mereka kan gulung. Sekarang nggak digulung. Jadi bukan itu. Jadi dia keliru dia yang kayak begitu. Jadi bukan juga karena kalau mau mengusap kalau cuman di sini doang, pasir itu nggak bakalan nempel di wajah-wajah sampai di sini-sini enggak. Kalau sujud tuh ini doang. Maka mestinya Nabi ngusapnya begini. Jadi kalaupun kita ngusap wajah salamnya begini. Iya nggak ada pasir, bukan begini. Ini mau yang enggak.
Tapi memang begitulah orang di dalam cara merusak orang tuh menggunakan logika yang orang bakal oh begitu gitu. Nah, ini rada repotnya kurang lebih kayak begitu.